Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrung dengan NIM 220222130, program studi administrasi publik. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengadaan barang dan jasa publik. Langsung saja, yang pertama yaitu apa itu pengadaan barang dan jasa publik. Jadi, pengadaan barang dan jasa publik dapat kita definisikan sebagai suatu perolehan barang, jasa, dan pekerjaan publik dalam cara dan waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi publik atau masyarakat. Pengadaan barang dan jasa publik ini dapat mencakup isu strategi pengadaan barang dan jasa, penyimpanan, distribusi, pemantauan kontrak, dan manajemen penyedia layanan. Fase pembelian dari siklus pengadaan barang dan jasa akan melibatkan pihak pemasok terpilih, proses negosiasi, serta kontrak barang dan jasa. Dan dalam pengadaan barang dan jasa publik ini yang terpenting adalah bagaimana proses pengadaan barang dan jasa publik ini benar-benar memberikan pelayanan atau memberikan fasilitas terhadap kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Selanjutnya, tujuan dari pengadaan barang dan jasa publik. Yang pertama, dalam hal ekonomi. Dalam hal ekonomi, pengadaan barang dan jasa publik ini mengacu pada bagaimana memperoleh barang dan jasa dengan spesifikasi dasar waktu serta harga terendah. Selanjutnya yaitu dalam hal substitusi impor. Strategi pengadaan barang dan jasa organisasi publik dapat mendorong pertumbuhan industri lokal dengan memberikan pilihan kepada pemasok lokal atau membatasi pembelian pada perusahaan asing. Dalam hal ini, organisasi publik dapat mengutamakan pemasok-pemasok dari industri domestik dibanding dengan industri-industri pemasok dari luar atau internasional. Sehingga dengan begitu, industri-industri domestik dapat ikut berkembang dan bersaing dengan industri dari luar atau internasional. Selanjutnya, pengembangan persaingan. Persaingan dalam pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai kesempatan yang sama bagi pemasok atau supplier yang memenuhi kualifikasi untuk bersaing dalam mencapai kontrak publik. Dalam hal ini, organisasi publik membuka penawaran tender yang kompetitif kepada para pemasok penyedia layanan. Selanjutnya, tujuan dimensi penataan. Dalam hal ini, prinsip utama dalam good governance menyeratkan prinsip serta peraturan pengadaan barang dan jasa yang konsisten. Dengan proses pengadaan barang dan jasa publik yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan kepercayaan baik itu pihak kontraktor dan juga masyarakat terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan. Selanjutnya, perlindungan kepentingan masyarakat. Organisasi sektor publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat. Hal ini ditetapkan dalam keputusan yudisial di berbagai negara. Pertanggungjawaban ini termasuk peraturan oleh pemasok swasta, pemberian informasi yang dapat dipercaya kepada masyarakat tentang penyedia layanan, dan pembukaan kesempatan penyampaian keluhan. Selanjutnya, perlindungan lingkungan. Organisasi sektor publik dapat mereview kebijakan pembelian pada bagian dan unit kerjanya untuk memperbaiki dampak lingkungan akibat pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan. Kebijakan pengadaan barang dan jasa yang sadar lingkungan, pilihan produk dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, serta tidak ada spesifikasi diskriminasi dalam penggunaan bahan daur ulang. Barang dan jasa publik versus barang dan jasa swasta. Barang publik di sini yaitu barang kolektif yang harus dikuasai oleh organisasi sektor publik. Sifatnya tidak eksklusif dan diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas. Adapun barang swasta adalah barang yang dimiliki oleh swasta yang bersifat eksklusif dan hanya bisa dinikmati oleh individu yang mampu membelinya karena harganya disesuaikan dengan pasar dan rumus yang sang penjual harus untung sebesar-besarnya. Selanjutnya, standar harga dalam pengadaan barang dan jasa publik. Standar harga dalam pengadaan barang dan jasa publik adalah sebagai suatu acuan penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja. Penerapan standar harga pada dasarnya akan memberikan tujuan serta manfaat. Di antaranya, yang pertama, menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja. Yang kedua, terciptanya standar harga yang normal mengenai barang dan jasa yang dapat dijadikan acuan bagi unit kerja yang ada di organisasi pemerintahan maupun organisasi sektor publik lainnya. Dan yang ketiga, dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya, mengenai siklus pengadaan barang dan jasa publik. Yang pertama yaitu penetapan aturan pelaksanaan anggaran.
Tahapan pertama dari siklus pengadaan barang dan jasa publik adalah menetapkan aturan dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya dapat dikendalikan. Yang kedua itu distribusi anggaran ke masing-masing organisasi atau unit. Setelah aturan dalam pengadaan barang dan jasa publik ditetapkan, tahapan yang kedua adalah pendistribusian anggaran untuk masing-masing unit atau organisasi yang membutuhkan. Yang ketiga adalah pembuatan peraturan pengadaan barang dan jasa. Setelah anggaran didistribusikan ke masing-masing unit organisasi, pembuatan peraturan dalam pengadaan barang dan jasa publik dilakukan. Hal ini akan memberikan arahan dan pengendalian bagi setiap organisasi atau unit dalam pengadaan barang dan jasa publik, sehingga barang dan jasa yang diinginkan bisa didapatkan sesuai keinginan atau anggaran yang disediakan. Yang keempat yaitu penentuan program yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa. Setelah aturan pengadaan barang dan jasa dibuat, tahapan selanjutnya adalah menentukan program-program kegiatan. Apa yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa? Dengan kata lain, tahapan ini mengidentifikasi kegiatan yang memerlukan pengadaan barang dan jasa. Yang kelima, tahap analisis anggaran pengadaan. Setelah ditemukan atau teridentifikasi program atau kegiatan apa saja yang membutuhkan pengadaan barang atau jasa, analisis anggaran yang disediakan dibandingkan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga anggaran yang disediakan tersebut dapat digunakan secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Selanjutnya adalah tahap pengumuman pengadaan barang dan jasa, yaitu kegiatan pemberitahuan kepada khalayak atau pihak-pihak yang mampu memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan organisasi sektor publik atau tersebut dengan mengirimkan surat keterangan penawaran atau barang dan jasa yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengumuman pengadaan atau tahap di mana kegiatan pemberitahuan kepada khalayak atau pihak-pihak yang mampu memenuhi barang dan jasa yang dibutuhkan organisasi sektor publik dengan mengirimkan surat penawaran atas barang atau jasa yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya yaitu proses tendering, yaitu organisasi sektor publik atau pemerintah daerah melakukan seleksi atas surat penawaran barang dan jasa yang telah dikirim oleh pihak-pihak yang mampu menyediakannya. Kemudian dipilih penawaran yang paling mampu memenuhi kriteria yang diajukan oleh organisasi sektor publik. Tahap selanjutnya itu pengumuman hasil pengadaan. Setelah melakukan proses tendering atau proses seleksi, surat penawaran barang dan jasa dan bagi organisasi sektor publik, maka tahap pengumuman hasil pengadaan akan dilakukan. Selanjutnya yaitu penandatanganan surat perjanjian kerja atau SPK setelah pengumuman hasil pengadaan dan pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang menyediakan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu tahap pengerjaan pengadaan, yaitu di mana pihak yang memenangkan tender pengadaan barang dan jasa yang diperlukan akan melakukan pengerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak. Selanjutnya itu tahap serah terima barang dan jasa. Setelah barang dan jasa yang diinginkan siap pakai, tahap selanjutnya adalah serah terima barang dan jasa dari pihak yang mengadakan atau memproduksi barang dan jasa tersebut dengan pihak organisasi sektor publik. Selanjutnya proses kepemilikan serta penggunaan barang dan jasa. Setelah diterima oleh organisasi sektor publik, barang dan jasa sah menjadi milik organisasi sektor publik dan siap digunakan dalam menunjang kegiatan atau program yang telah direncanakan. Adapun contoh dari pengadaan barang dan jasa publik yaitu yang dilakukan contohnya oleh pemerintah pusat, di mana kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa dalam mendukung kegiatan operasional kenegaraan serta pelayanan kepada rakyat dengan menggunakan dana APBN. Contohnya yaitu ketika menjelang pemilu yang dilakukan oleh KPU, di mana KPU akan melakukan proses tendering untuk pengadaan barang dan jasa untuk mendukung proses pemilihan umum seperti pengadaan barang dan jasa untuk alat-alat yang akan digunakan pada saat pemilihan umum. Demikian penjelasan pengadaan barang dan jasa publik dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.